Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Ya, coba anak-anak bisa lihat pada gambar berikut ini. Ya, pada slide ini. Ya, ini adalah gambar di mana setelah pelantikan menteri, ya, ada yang berada di depan Istana Merdeka. Ini gambar dari para menteri setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian, apa tugas Kementerian Negara? Hari ini kita akan mempelajari tentang tugas Kementerian Negara. Nah, Presiden negara kita menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden tidak dapat mengerjakan sendiri. Karena itu, Presiden dibantu oleh menteri, ya. Menteri ini dibentuk setelah Presiden dan Wakil Presiden dilantik, ya, setelah pemilu nih, membantu tugas-tugas dari Presiden. Nah, berikutnya, Kementerian Negara diatur secara tegas dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Ayat 2, menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian ayat 3, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Keempat, pembentukan, pengubahan, pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Nah, ini adalah salah satu tugas Presiden sebagai kepala negara. Dia punya hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Ini adalah hak istimewa yang disebut dengan hak prerogatif Presiden, ya. Kita lihat ada beberapa kali pergantian menteri, ya, reshuffle para menteri. Ini adalah hak Presiden, ya. Kemudian, menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tugas kementerian yaitu menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Urusan tertentu dalam pemerintahan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Urusan pemerintahan yang nomenklatur kementerian secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan. Untuk melaksanakan tugasnya, kementerian melaksanakan urusan tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Pertama, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidangnya. Kedua, mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan tugas di bidangnya. Yang keempat, melaksanakan kegiatan teknik dari pusat sampai daerah. Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan. Untuk melaksanakan tugasnya, kementerian melaksanakan urusan tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Pertama adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidangnya. Kedua, mengelola barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Ketiga, mengawasi pelaksanaan tugas di bidangnya. Keempat, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah. Kelima, melaksanakan kegiatan teknis yang berskala nasional. Selanjutnya, urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut. 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidangnya. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Mengelola barang milik kekayaan yang menjadi tanggung jawabnya.
mengawasi atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementerian secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, yang kedua, Kementerian Luar Negeri, yang ketiga, Kementerian Pertahanan. Berikutnya adalah kementerian yang punya tugas penyelenggaraan urusan tertentu untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkup disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kementerian Agama, kedua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ketiga Kementerian Keuangan, keempat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kelima Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, keenam Kementerian Kesehatan, ketujuh Kementerian Sosial. Kemudian kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara serta menjalankan fungsinya negara, perumusan dan menetapkan kebijakan. Kementerian ini yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Pertama adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, kedua Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, ketiga Kementerian Badan Usaha Milik Negara, keempat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kelima Kementerian Pariwisata, keenam Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ketujuh Kementerian Pemuda dan Olahraga, kedelapan Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian koordinator terdiri dari atas beberapa kementerian sebagai berikut. Yang pertama adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, meliputi Kementerian Dalam Negeri, kemudian kedua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, ada Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kementerian Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata. Ya, sampai di sini materi kita sambung minggu depan. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.